Halo bolo tahlil, mumpung enek wektu kayak belajar. Video iki belajar ora enek hubungane karo tahlil. Ya ora tahlilan terus, ya ngaji barang, ya sinau barang. Selama iso dibareng-bareng ning ibadah maring Gusti Allah, tetep apik. Ora kudu tahlilan terus. Itu hasil banyak. Apa sing harus dipelajari? Kita lihat saja. Belajar ilmu aku. Ya ora kudu tahlilan terus. Enek wangsane yo ngaji, yo guyon, yo kadang ya sinau bareng. Aja berkater rek. Ngaji apa? Ngaji, ngaji nahu. Oke. Mencoba belajar nahu. Kita sing dasar-dasar wae. Mulai dari kitab Jurumiyah. Oke. Lafaz pertama di kitab Jurumiyah. Anwaul kalam, pembagian kalam. Apa toh kalam? Apa sih kalam itu apa? Kalam adalah secara bahasa artinya perkataan, kata-kata, tapi bukan kata-kata hari ini, kata-kata. Di sini dijelaskan pada kitab Jurumiyah, al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faedah dengan menggunakan bahasa Arab. Definisi kalam menurut kitab Jurumiyah adalah lafaz yang tersusun yang memberi faedah menggunakan bahasa Arab. Oke, berarti syarat untuk menjadi kalam pada kitab Jurumiyah itu ada 4. Yang pertama, lafaz. Yang kedua, tersusun. Yang ketiga, mufid. Yang keempat, bahasa Arab. Yang pertama adalah lafaz. Lafaz itu adalah susunan huruf hijaiyah. Ya, susunan huruf hijaiyah sudah bisa dikatakan atau disebut dengan lafaz. Jadi, jika ada sesuatu yang memberikan paham dengan menggunakan huruf-huruf selain huruf hijaiyah, maka tidak bisa disebut lafaz. Ketika bukan disebut lafaz, maka tidak bisa termasuk dalam kategori kalam. Oke, lanjut nomor 2, tersusun. Jika sudah dikatakan tersusun berarti lebih dari satu lafaz, lebih dari satu, minimal 2 sudah bisa dikatakan kalam. Jika memenuhi syarat ketiga dan keempat juga. Apa syarat ketiga? Berfaedah. Di mana ada lafaz yang lebih dari satu dan memberikan faedah kepada pendengarnya, pembacanya, maka kurang satu lagi dia akan bisa disebut dengan kalam. Yang keempat adalah bahasa Arab. Maka jika ada lafaz yang tersusun lebih dari satu lafaz yang memberikan faedah kepada pembaca atau pendengarnya atau penerima dari lafaz tersebut dan menggunakan bahasa Arab, maka bisa dipastikan kalimat atau lafaz tersebut sudah bisa dikatakan kalam. Oke, contoh legendaris yang tidak boleh terlewat di pesantren manapun.
Zaidun. Ini di mana-mana contohnya tetap ini ya, pakem ini. Dah nggak diganti-gantiin, udah pakem ini. Ja'a telah datang, Zaidun, Zaid. Telah datanglah si Zaid. Dia lafat. Susunan huruf hijaiyah. Tersusun. Satu, dua lafat. Berfaedah. Berfaedah karena kedatangan Zaid ini membawa informasi tentunya. Membawa info. Pasti berfaedah. Yang terakhir, bahasa Arab. Ja'a Zaidun adalah bahasa Arab, mulai dari Ja'a dan Zaitunnya ini juga bahasa Arab. Meskipun Zaitun ini adalah nama, tapi jika dijadikan masdar, dia bisa juga menjadi bahasa Arab. Maka Ja'a Zaitun adalah termasuk kalam. Pertama kalam, gak usah banyak-banyak, kalam aja. Kita bahas kalam aja. Bagaimana jika ada suatu kalimat akan tapi tidak memenuhi salah satu dari syarat ini? Jika mengacu pada kitab Jurmiyah ini, maka kita katakan saja itu bukan termasuk kalam. Misal, dia tidak memenuhi salah satu dari 4 syarat untuk menjadi kalam ini, ya anggap saja bukan kalam. Mungkin nanti di kitab-kitab selanjutnya yang lebih tebal akan disebut dengan kalam, akan tapi kita sementara ini mengikuti kitab Jurmiyah saja dulu karena kita pembahasannya mengikuti kitab Jurmiyah. Jadi ya kalam ya mengikuti 4 ini. Lafat, tersusun, berfaedah, bahasa Arab, kalam. Selain itu bukan kalam. Oke. Di Alfiah gini gini gini, di Imriti gini. Ini Jurumiyah untuk dasar. Jangan disamakan dengan Alfiah, dengan Imriti, dengan Kawakib, dengan kitab-kitab lain yang sudah tinggi. Saya tahu Anda pintar, tapi kepintaran Anda tidak disertai dengan kebijakan jika mengatakan seperti itu. Ya, ingat, ini Jurumiyah. Oke, kita hapus. Mana hapusnya? Hapusnya. Gila. Nih. Ini tulisannya memang kurang kurang simetris ya, kurang bagus ya. Gak apa-apa. Yang penting bisa dibaca orang lain dan diri sendiri. Bagaimana jika tidak menetapi atau memenuhi salah satu dari 4 syarat ini, maka anggap saja bukan kalam menurut kitab Jurmiyah. Oke. Contoh, dia lafat, bahasa dia tersusun, dia berfaedah, akan tapi tidak bahasa Arab. Contoh, hmm, apa ya? Ibu. Contoh, ibu turu. Dia lafat, susunan huruf hijaiyah. Dia tersusun, ada satu, dua lafat. Dia berfaedah, memberikan informasi bahwasanya ibu sedang tidur. Akan tapi dia bukan bahasa Arab, maka ini bukan kalam. Bukan. Menurut kitab Jurmiyah ini bukan kalam. Karena dia tidak menetapi bil wad'i. Tidak sesuai kebutuhan atau tidak sesuai dengan bahasa Arab. Ini bukan bahasa Arab. Ini bahasa Jawa. Kalau mungkin di bahasa Jawa dia termasuk kalam, oke nggak apa-apa. Tapi ini bahasanya kita bahasa nahu, kita bahasan bahasa Arab. Kitab nahunya dipakai untuk membaca kitab kuning yang notabene adalah menggunakan bahasa Arab, bukan bahasa Jawa atau bahasa lainnya. Oke? Dia lafaz tersusun bahasa Arab, tapi dia tidak berfaedah. Ada banyak. Ada yang bisa sebutkan contohnya seperti apa? Lafaz tersusun bahasa Arab, tapi tidak berfaedah sama sekali. Apa ya?
Hmm, 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 hmm. Kok imun. Dia lafat. Huruf iya. Tersusun. Satu, dua. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Artinya orang yang berdiri. Tapi dia tidak berfaedah. Apa faedahnya? Orang yang berdiri, orang yang berdiri. Orang berdiri, orang berdiri. Faedahnya apa? Gak ada. Apakah dia menjadi jawaban sebuah pertanyaan? Pertanyaan adalah bagaimana pertanyaannya. Jawabannya hanya orang berdiri, orang berdiri. Orang itu lagi ngapain? Orang itu orang yang berdiri. Tidak nyambung. Siapa yang memukulku? Orang yang berdiri. Juga kurang nyambung juga sih. Pokoknya tidak menetapi salah satu dari empat ini. Anggap saja bukan kalam. Oke, bukan kalam. Sementara itu aja dulu untuk belajar nahwu hari ini. Satu baris dari kitab Jurumiyah bisa bisa dipahami dulu. Nanti di video selanjutnya kita akan melanjutkan wa aksamu salah satu. Macam-macam kalam ada tiga. Ismun, wa filun, wa harfun. Sementara definisi kalam. Jika ada yang kurang paham, mungkin bisa komen di bawah. Kalau sudah paham dan Anda suka, silahkan like. Ya. Mungkin ada teman-temannya, saudara-saudaranya yang kurang paham, mungkin bisa di-share ke teman-temannya video ini. Dan bagi kalian yang baru nonton video saya, subscribe ya. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih atas dukungannya. Kita ketemu di video selanjutnya, pembagian kalam. Dadah.